Pengertian pasar monopsoni. Pasar monopsoni adalah kondisi pasar di mana terdapat banyak penjual, tetapi hanya satu pembeli atau pembeli yang sangat dominan. Karena hanya ada satu pembeli, pihak inilah yang memiliki kekuatan besar dalam menentukan harga dan jumlah barang yang dibeli. Akibatnya, penjual berada pada posisi yang lemah karena tidak memiliki alternatif pembeli lain. Perbedaan utama dengan pasar monopoli terletak pada penguasa pasar. Pada monopsoni yang berkuasa adalah pembeli, sedangkan pada monopoli yang berkuasa adalah penjual. Ciri-ciri pasar monopsoni. Ciri utama pasar monopsoni adalah ketidakseimbangan antara jumlah penjual dan pembeli. Banyak penjual harus berhadapan dengan satu pembeli, sehingga pembeli memiliki posisi dominan. Barang yang diperdagangkan umumnya berupa barang mentah atau bahan baku, karena pembeli biasanya adalah produsen yang akan mengolah kembali barang tersebut. Dalam pasar ini, pembeli dapat menentukan harga secara sepihak, sehingga pendapatan penjual cenderung lebih rendah dan tidak merata. Kondisi ini sering memicu perselisihan antara penjual dan pembeli, sehingga peran pemerintah sebagai pengawas atau penengah menjadi sangat penting. Kelebihan pasar monopsoni. Walaupun sering merugikan penjual, pasar monopsoni memiliki beberapa kelebihan. Pembeli yang dominan biasanya menetapkan standar kualitas tinggi, sehingga penjual terdorong menjaga mutu produknya. Selain itu, penjual dituntut untuk lebih efisien dan inovatif agar tetap dapat bertahan. Harga juga relatif lebih stabil dan mudah ditentukan karena ditetapkan oleh satu pihak. Alur penjualan menjadi lancar karena hasil produksi pasti terserap, dan penjual tidak perlu mengeluarkan biaya promosi untuk mencari pembeli. Kekurangan pasar monopsoni. Kekurangan utama pasar monopsoni adalah potensi ketidakadilan. Pembeli dapat menetapkan harga rendah meskipun biaya produksi penjual meningkat. Kepentingan dan keluhan penjual sering diabaikan karena posisi tawar mereka lemah. Selain itu, risiko ekonomi seperti inflasi, kenaikan biaya produksi, atau kelangkaan bahan baku lebih banyak ditanggung oleh penjual, bukan oleh pembeli. Contoh pasar monopsoni. Contoh pasar monopsoni dapat ditemukan di berbagai sektor. Pasar monopsoni terlihat ketika banyak penjual hanya menghadapi satu pembeli dominan. Contohnya Bulog pada pasar beras, PLN di sektor energi, pabrik kelapa sawit dan karet terhadap petani, serta pemerintah sebagai pembeli tunggal tenaga kerja seperti guru negeri, TNI, dan kepolisian. Faktor terbentuknya pasar monopsoni. Pasar monopsoni terbentuk karena beberapa faktor, seperti sulitnya akses lokasi penjual ke pasar lain, tingginya biaya operasional dan transportasi, serta minimnya jumlah pembeli di suatu wilayah. Selain itu, ketergantungan ekonomi penjual pada satu pembeli juga memperkuat terbentuknya pasar monopsoni. Konsep soal hitungan pasar monopsoni. Dalam soal hitungan monopsoni, fokus utama adalah menentukan kuantitas dan harga optimal. Dari sudut pandang pembeli tunggal, pembeli tidak hanya mempertimbangkan harga rata-rata AFC, tetapi juga marginal factor cost MFC, yaitu tambahan biaya untuk memperoleh tambahan unit input. Karena, untuk membeli, lebih banyak barang pembeli harus menaikkan harga bagi semua penjual. Nilai MFC selalu lebih tinggi daripada AFC. Keseimbangan monopsoni terjadi saat MRP, MFC, bukan saat MRP, AFC seperti pada persaingan sempurna. Contoh soal 1, pabrik gula. Pabrik gula, sebagai pembeli, tunggal menentukan jumlah tebu yang dibeli berdasarkan titik di mana MRP sama dengan MFC. Dengan pendekatan ini, pabrik memutuskan untuk membeli 20 ton tebu dengan harga Rp25.000 per ton. Sedangkan jika pasar berjalan, persaingan sempurna, pabrik akan membeli 30 ton dengan harga Rp30.000 per ton. Dari sini terlihat bahwa monopsoni membeli lebih sedikit dan menetapkan harga lebih rendah untuk pembelian. Pertama, kita hitung total cost dengan cara mengalihkan AFC dengan kuantitas. Pada 10 ton. Total biayanya 20.000 kali 10 sama dengan ke 200.000. Pada 20 ton. Total biayanya 25.000 kali 20 sama dengan ke 500.000. Pada 30 ton. Total biayanya 30.000 kali 30 sama dengan ke 900.000. Pada 40 ton. Total biayanya 35.000 kali 40 sama dengan ke 1.400.000. Lalu kita hitung MFC, yaitu perubahan total biaya dibagi perubahan jumlah. Dari 10 ke 20 ton, MFC ke 30.000. Dari 20 ke 30 ton, MFC ke 40.000. Dari 30 ke 40 ton, MFC ke 50.000. Setelah itu, kita bandingkan MRP dengan MFC. MRP sama dengan MFC. Terjadi pada 20 ton itu kuantitas monopsoni. Harga ditentukan dari AFC, sehingga pada 20 ton harga tebu, Rp25.000. Jika dibandingkan dengan persaingan sempurna, keseimbangan terjadi di 30 ton dengan harga Rp30.000. Kesimpulan. Monopsoni menghasilkan kuantitas yang lebih rendah dan harga yang lebih murah dibanding pasar persaingan sempurna. Hal ini menunjukkan kekuatan pasar monopsoni dalam menekan harga. Contoh soal 2, pabrik susu. Pabrik susu sebagai pembeli. Tunggal menentukan kuantitas susu yang dibeli dari peternak sampai MRP sama dengan MFC. Hasilnya, monopsoni membeli 200 liter dengan harga Rp5.000 per liter. Di sisi lain, dalam pasar persaingan sempurna, kuantitas yang dibeli menjadi 300 liter dengan harga Rp6.000. Ini menunjukkan bahwa monopsoni mengurangi kuantitas pembelian dan menurunkan harga. Pertama, total cost dihitung dengan AFC. Kuantitas pada 100 liter. Total biayanya 4.000 kali 10 sama dengan ke 400.000. Pada 200 liter, total biayanya Rp1 juta.
Pada 300 liter, total biayanya 6.000 kali 30 sama dengan ke 1.800.000. Pada 400 liter, total biayanya 7.000 kali 40 sama dengan ke 2.800.000. MFC dihitung dari perubahan TC dibagi perubahan Q. Dari 100 ke 200 liter, MFC 20 ke 6.000. Dari 200 ke 300 liter, MFC ke 8.000. Dari 300 ke 400 liter, MFC 10.000. Keseimbangan monopsoni terjadi saat MRP, MFC, yaitu di 200 liter. Harga ditentukan dari AFC, harga P sama dengan Rp5.000. Di pasar persaingan sempurna, MRP, AFC, jadi Q sama dengan 300 liter, harga P sama dengan Rp6.000. Kesimpulannya, dalam kondisi monopsoni, pembelian lebih sedikit dan harga lebih rendah dibanding pasar. Persaingan sempurna, sehingga pendapatan peternak lebih rendah. Contoh soal 3 pada pabrik rokok. Perusahaan rokok membeli tembakau dari petani hingga MRP sama dengan MFC. Monopsoni memutuskan untuk membeli 100 kg tembakau dengan harga Rp35.000 per kilogram di pasar persaingan sempurna. Pembelian naik menjadi 150 kg dengan harga Rp40.000 per kilogram. Monopsoni menekan kuantitas pembelian dan harga yang dibayar kepada petani. Total cost dihitung dengan AFC dikali kuantitas. Pada 50 kg, TC sama dengan Rp5 juta. Pada 100 kg, TC sama dengan 5 juta. Pada 150 kg, TC sama dengan 40.000 dikali 150 sama dengan 6 juta. Untuk 200 kg TC-nya sama dengan 45.200 sama dengan 9 juta. MFC, perubahan TC dibagi perubahan Q. 50 ke 100 kg, MFC sama dengan 40.000. 100 ke 150 kg, MFC sama dengan 50.000. 150 ke 200 kg, MFC sama dengan 60.000. Keseimbangan monopsoni terjadi di KI sama dengan 100 kg. Harga AFC Rp35.000 di pasar persaingan sempurna. MRP, AFC pada Q sama dengan 150 kg. Harga P sama dengan Rp40.000. Kesimpulannya, monopsoni mengurangi jumlah pembelian dan menetapkan harga lebih rendah dibanding pasar persaingan sempurna, sehingga petani menerima pendapatan lebih kecil. Contoh soal 4. Pabrik kelapa sawit. Pabrik kelapa sawit membeli tandan buah segar dari petani sampai titik keseimbangan MRP sama dengan MFC. Monopsoni membeli 10 ton dengan harga Rp900.000 per ton. Dalam pasar persaingan sempurna, pembelian meningkat menjadi 15 ton dengan harga Rp1 juta per ton. Ini menegaskan pola monopsoni yang membeli lebih sedikit dan membayar dengan harga lebih rendah. Selanjutnya, total cost dihitung dengan AFC dikali kuantitas. Untuk 5 ton TC-nya sama dengan 800, 5 sama dengan 4 juta, pada 10 ton TC-nya sama dengan 900, 10 sama dengan 9 juta. Pada 15 ton, TC-nya 1 juta dikali 15 sama dengan 1,5 juta. Pada 20 ton, TC-nya sama dengan 1 juta, 20 sama dengan 22 juta. Lalu, MFC, perubahan TC dibagi perubahan K. 5 ke 10 ton, MFC 1 juta. 10 ke 15 ton, MFC sama dengan 1,2 juta. 15 ke 20 ton, MFC sama dengan 1,4 juta. Keseimbangan monopsoni terjadi di Q sama dengan 10 ton dengan harga AFC Rp900.000. Lalu, di pasar persaingan sempurna MRP, FC, yaitu Q sama dengan 15 ton dengan harga P sama dengan Rp1 juta. Kesimpulan pasar monopsoni. Pasar monopsoni menghasilkan kuantitas dan harga pembelian yang lebih rendah dibanding pasar persaingan sempurna. Hal ini terjadi karena pembeli tunggal menentukan jumlah pembelian dengan mempertimbangkan marginal factor cost MFC, bukan hanya average factor cost AFC. Akibatnya, posisi penjual menjadi lemah dan pendapatan mereka cenderung menurun. Kondisi ini menunjukkan bahwa ketergantungan pada satu pembeli sangat berisiko bagi penjual karena terbatasnya alternatif pasar. Monopsoni juga memperlihatkan bahwa efisiensi ekonomi tidak selalu sejalan dengan keadilan distribusi, sehingga peran regulasi diperlukan untuk mencegah kerugian sepihak. Dalam kondisi tertentu, tekanan monopsoni dapat mendorong peningkatan kualitas, tetapi hanya berdampak positif jika berlangsung dalam sistem yang adil.